Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengulang membaca mukadimah Fathul Qorib ya yang tempo hari telah dibaca namun hasilnya belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Qala telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata, As-sayhu siapa syekh? Al-imamu yang menjadi seorang imam, al-alimu yang alim, al-allamah yang sangat alim, Syamsuddin, yaitu Syamsuddin Abu Abdillah, yaitu Abu Abdillah. Siapa dia? Muhammad ibnu Qasim. Jadi Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i, artinya yang bermadzhab Syafi'i. Tago memadahu, semoga memenuhi, artinya semoga melimpahkan kepada syekh Allah siapa Allah birahmatihi dengan rahmatnya Allah waridwanihi dan keridhaannya Allah. Amin. Kabulkan ya Allah. Jadi diawali dengan qala syekh. Jadi syekh imam ya syekh imam al-alim al-alamah ini adalah apa ya bentuk penghormatan kepada penulis. Jadi kata syekh ini menunjukkan status keilmuan ya. Kalau imam menunjukkan kedudukannya sebagai panutan dalam mazhab. Al-alim al-alamah adalah ya orang yang berilmu tentunya. Al-alamah dikuatkan lagi oleh kata al-alamah, sigah mubalaghah. Ini adalah penguat bahwa beliau adalah seorang yang sangat berilmu, seperti itu. Syamsuddin. Syamsuddin artinya mataharinya agama. Jadi ini gelar kehormatan ya. Ini biasanya menunjuk bahwa orang tersebut membawa cahaya ilmu dalam agama. Jadi artinya aja matahari agama. Abu Abdillah Muhammad ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Nah, ini nama lengkap beliau ya, Abu Abdillah. Jadi nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Jadi Abu Abdillah ini kunyah ya. Kata Syafi'i menunjukkan bahwa beliau bermadzhab Syafi'i. Kemudian tagommadahullahu birahmatihi waridwanihi amin. Nah, ini ungkapan doa ya. Semoga Allah melimpahkan dengan rahmatnya dan keridhoannya. Jadi ungkapan doa ini ya. Ungkapan doa yang biasa digunakan untuk seorang ulama yang telah wafat. Amin. Kabulkan. Kemudian, Alhamdulillah. Adapun segala puji, lillah itu milik Allah. Tabarukan, karena mengharap berkah. Bifatihatil kitab, dengan pembukaan kitab. Li'annaha, karena sesungguhnya Alhamdulillah, ibtida'u kulli amrin, ialah permulaan setiap perkara. Zibalin yang mempunyai hal yang baik. Wa khotimatu kulli du'ain, dan penutup setiap doa. Mujabin yang dijawab, yang dikabulkan. Wa akhiru da'wal mu'minina, dan akhir doa orang-orang mukmin atau akhir seruan orang mukmin fil jannah, di dalam surga, dari sawab, yaitu rumah pahala. Nah, jadi ini ungkapan pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puji bagi Allah sebagai bentuk tabaruk. Artinya mengharap berkah dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah ya. Surat Al-Fatihah. Jadi apa namanya? Surat Al-Fatihah alhamdulillah adalah permulaan setiap perkara penting ya. Jadi alhamdulillah setiap permulaan perkara penting.
dan penutup setiap doa yang dikabulkan, dan akhir seruan orang-orang beriman di dalam surga atau negeri pahala. Jadi begini, dapat alhamdulillah ini. Jadi kalimat ini membuka pembahasan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti adab yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tabarukan bifatihatil kitab. Jadi ada kata tabarukan bifatihatil kitab. Jadi mengharap berkah atau tabaruk dengan surah Al-Fatihah. Jadi artinya penulis memulai dengan pujian sebagaimana kandungan Al-Fatihah. Berharap mendapatkan keberkahan darinya. Jadi Al-Fatihah tersebut dinamakan Fatihatul Kitab. Karena Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran. Seperti itu. Kemudian, li'anna ibtida'u kulli amri diwalin. Artinya, Al-Fatihah adalah pembuka setiap perkara penting. Jadi ini menunjukkan bahwa surat ini dijadikan awal banyak amal ya. Seperti dalam sholat dan khutbah. Alhamdulillah. Artinya kalau tidak ada ini ya tidak diterima. Misalkan khutbahnya karena menjadi rukun ya, memuji Allah. Kemudian khotimatu kulli du'ain mujabin. Dan penutup setiap doa yang dikabulkan. Jadi banyak ulama menyarankan membaca Al-Fatihah di akhir doa. Membaca Al-Fatihah di akhir doa. Karena isinya memuat pujian, penghambaan dan permohonan. Jadi maksudnya unsur utama dalam doa. Kemudian wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah. Jadi akhir seruan orang-orang beriman di dalam surga, artinya negeri pahala ya. Jadi merujuk pada ayat dalam Al-Quran, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini rujukannya, bahwa pujian kepada Allah adalah akhir dari segala ungkapan syukur kaum mukmin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahmaduhu, memuji siapa sayahu kepada Allah, an waffaqa, semoga memberi taufik ianya Allah man kepada orang, aroda yang menghendaki ianya Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, litafaqquhi untuk memahami dini tentang agama, ala wafqi muradih sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Jadi maknanya adalah aku memujinya, artinya memuji Allah karena Allah telah memberikan taufik kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya untuk mendalami agama sesuai, artinya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ahmadu, kita bahas ahmadu di sini. Ahmadu, aku memuji Allah, ini kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama. Domir ana ya, menunjukkan pujian pribadi dari penulis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an waffaqa man aroda min ibadih. Jadi di sini bahwasanya karena dia memberi topik kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk belajar dan memahami agama bukan semata-mata karena usaha manusia, melainkan karena taufik atau pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki, seperti itu ya. Kemudian litafaqquhi fiddin. Untuk mendalami agama. Jadi kata tafakuh artinya bukan sekedar tahu, tapi memahami dengan mendalam tentang hukum-hukum agama. Ini menekankan pentingnya ilmu fikih, seperti halnya Fathul Qorib ini, Fathul Mu'in dan sebagainya. Kemudian ala wafqi muradih. Artinya sesuai dengan kehendaknya. Artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu terjadi sesuai dengan kadar dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diberi pemahaman agama itu adalah mereka yang memang Allah pilihkan untuk hal tersebut, seperti itu ya. Dan memang ada makna yang lain, ala wafqi muradih, artinya pemahaman agama sesuai yang
kehendak Allah, sesuai yang Allah maksud. Nah, sesuai apa yang disyariatkan oleh agama. Tentunya dinullah, agama Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa usalli, dan berselawat siapa aku, wa usallimu, dan bersalam siapa aku, ala abdali khalqi, atas paling utama makhluk Allah, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul, para utusan, al-qailina, yang bersabda. Apa sabdanya nih dia? Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, adapun orang. Yurid, ialah yang menghendaki. Yang menghendaki, yang menghendaki. Allah, siapa Allah? Khairan, akan kebaikan, yufaqihu, maka akan memberi pemahaman siapa Allahu kepada man fid dini, di dalam agama. Nah, ini adalah sabdanya ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi artinya seseorang yang Allah kehendaki dengannya orang tersebut akan kebaikan, maka Allah pahamkan dalam urusan agamanya. Nah, gitu. Jadi nah, sekarang musannif memulai dengan berselawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wa usalli dan wa usallimu. Nah, wa usallimu, aku berselawat dan mengucapkan salam. Jadi ini adalah bentuk adab kepada Nabi SAW ya. Dan selalu menjadi bagian dari pembukaan kita para ulama. Setelah alhamdulillah memuji Allah, dan mereka juga membaca salawat pada Nabi SAW. Ala abdali khalqi. Ya. Ala abdali khalqi. Artinya atas abdolnya makhluk. Kepada makhluk yang paling utama, maksudnya gitu, yaitu Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul. Kemudian penulis menyebutkan Nabi Muhammad sebagai bentuk terbaik dan pemimpin seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qaili. Nah, ini dia. Al-Qaili, yang bersabda. Artinya ini adalah sabda Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan membuatnya memahami agama. Itu makna gampangnya. Jadi hadis ini masyhur ya. Hadis ini sangat masyhur. Ini menunjukkan bahwa tanda kebaikan dari Allah adalah kemampuan seorang untuk memahami agama. Kemudian wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Nah, ini ada dilanjut dengan musannif mengucapkan salam kepada keluarga Nabi dan sahabatnya Nabi. Nah, jadi gitu ya. Jadi al ini menyangkut keluarga Nabi, dan kadang juga jadi ali ini menyangkut keluarga Nabi dan kadang juga pengikutnya. Gitu. Jadi ada juga artinya keluarga Nabi, ada juga pengikutnya. Kemudian sahbih. Sahbih ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muddata dzikri dzakirina wasahwal ghafilin. Jadi ada kata muddata dzikri dzakirina wasahwil ghafilin. Jadi di masa ingatnya orang-orang yang ingat. Muddata dzikri dzakirina wasahwil ghafilin, dan lupanya orang-orang yang lupa, seperti itu. Jadi maknanya maksudnya sepanjang waktu orang-orang yang berzikir, dan saat lalai orang-orang yang lupa. Nah, ini adalah ungkapan indah menunjukkan selawat itu terus berlangsung, artinya terus menerus, baik di waktu orang-orang ingat kepada Allah maupun saat mereka lupa. Karena selawat pada Nabi SAW ibadah yang pahalanya terus mengalir, seperti itu ya, ringan, mudah, dan pahalanya besar. Nah, itu mudah-mudahan dapat dipahami ya. Lanjut waba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Waba'du artinya setelah pembahasan sebelumnya, setelah bismillah, pujian dan salawat. Haja, adapun ini, kitabun ialah sebuah kitab. Bigoyatil ikhtisari, dalam
puncak ringkasan, sangat ringkas. Watahdib dan artinya bersih dari campuran. Dan artinya juga bisa disebut tertata rapih. Wada'tuhu, menyusun siapa aku kepada kitab alal kitabi, atas kitab al-musamma yang dinamai bitakrib, dengan kitab takrib, lian tafya, agar bermanfaat bihi, dengan kitab al-muhtaju, siapa orang yang butuh, minal mubtadi'ina, dari orang-orang yang kalangan pemula, li furu'i syariati, untuk beberapa cabang syariat, waddini, dan agama, waliyakuna, dan supaya ada apa kitab, wasilatan, ialah sebagai perantara, linajati, untuk selamatanku, yaumaddin, pada hari pembalasan, wanaf'an, dan supaya juga maksudnya wanaf'an ini, dan supaya juga kitab itu ialah memberi manfaat oleh ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, al-muslimina, yang seorang muslim. Innahu, sungguhnya dia Allah, sami'un, ialah mendengar, ialah maha mendengar, doa ibadih, akan doa hamba-hambanya Allah, wa qaribun, dan sungguhnya Allah maha dekat, mujibun, yang maha mengabulkan. Nah, jadi ada ungkapan wa ba'du di sini setelah bismillah, pujian, setelah bismillah, hamdalah, dan salawat. Haja kitabun, ini adalah sebuah kitab fi ghayatil ikhtisari wa tahdhib. Jadi ini adalah sebuah kitab yang sangat ringkas dan rapi. Nah, jadi penulis menjelaskan bahwa kitab ini ditulis secara ringkas dan sistematis agar mudah dapat dipahami oleh pemula ya. Kemudian wada'tuhu, dan menyusun siapa aku, artinya aku menyusun kitab ini berdasarkan kitab yang bernama Takrib. Jadi nama matanya adalah kitab Takrib yang ditulis oleh Imam Abu Suja. Jadi kitab ini merupakan sarah penjelasan atau penyesuaian dari kitab Takrib karya Abu Suja. Kemudian liantafi'a. Jadi musannif punya tujuan mengarang kitab ini liantafi'a, agar dapat dimanfaatkan atau agar dapat bermanfaat bihi, dengan ini kitab al-muhtaju, siapa orang butuh. Jadi orang-orang butuh dari kalangan pemula dalam mempelajari cabang-cabang syariat dan agama. Maksudnya musannif menulis kitab ini agar kitab ini bermanfaat terhadap orang-orang yang butuh, bagi orang-orang butuh dari kalangan pemula untuk memahami cabang-cabang syariat dan agama. Jadi tujuan tulis kitab ini adalah membantu para pelajar yang pemula memahami fikih. Nah, kemudian waliyakuna, dan supaya juga ada apa kitab wasilatan sebagai perantara, linajati, bagi keselamatan aku, yaumaddin, pada hari pembalasan. Musannif juga berharap pada kitab ini supaya kitab ini menjadi perantara atau wasilah menjadi keselamatannya di hari kiamat. Wa naf'an li ibadihi al-muslimina, dan juga bermanfaat tentunya bagi hamba-hambanya yang muslim. Artinya musannif berharap agar pahalanya terus mengalir kepadanya, karena memang dipelajari oleh orang-orang muslim di seluruh dunia. Innahu sami'ud du'a ibadih. Sungguhnya dia Allah maha mendengar akan doa hamba-hambanya. Qaribun, mujibun, dan juga sungguhnya Allah maha dekat dan maha mengabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waman, dan adapun orang, qasadahu, yang bermaksud siapa simanhu kepada Allah, la yuhibu, maka ialah tidak akan kecewa siapa siman. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu, ibadi, artinya bertanya kepadamu, hai Muhammad, ibadi, siapa hamba-hambaku, anni, bahwa sungguhnya aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qaribun, ialah dekat. Jadi maknanya wa idza sa'alaka, apabila bertanya
kepadamu ibadi, siapa hamba-hambaku, anni sesungguhnya aku, anni maksudnya tentang aku, fa inni sesungguhnya aku, qoribun ialah dekat. Nah gitu. Jadi maknanya waman qasadau la yuhibu adalah siapapun ya orang itu ya yang dengan niat tulus mengharapkan Allah dan mendekat kepadanya, bermaksud untuk Allah, niatnya karena Allah, maka tidak akan merasa kecewa, tidak akan pernah merasa gagal. Karena memang ia yakin bahwa akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam misalkan doa atau harapan atau maupun usaha menuntut ilmu atau usaha yang lainnya. Kalau sudah niat karena Allah, maka tidak akan merasa kecewa. Nah, ini dalilnya, ini surat Al-Baqarah ya, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu ibadi, siapa hamba-hambaku anni tentang aku, fa inni sungguhnya aku qaribun ialah dekat. Kemudian wa'lam dan ketahuilah olehmu. Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwa sungguhnya domir sya'an yujadu ialah ditemukan fi ba'din nusahi hadal kitab, di sebagian naskah-naskah kitab ini, fi ghairi khutbatihi, di selain khutbahnya kitab, di selain pengantar kitab atau di selain mukadimah kitab, tasmiyatuhu ditemukan tasmiyatuhu penamaan kitab tarotan kadang-kadang, ditakrib dengan sebutan takrib, wa tarotan dan kadang-kadang bigoyatil ikhtisori dengan sebutan goyah al-ikhtisor. Walidalik, maka oleh karena itu samaituhu memberi nama siapa aku kepada kitab bisma ini dengan dua nama. Ahaduhuma, adapun nomor satunya keduanya, Fathul Qorib Mujib bisyari al-fajid takrib. Wasani dan nama kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar, Qaulul Mukhtar bisyari goyatil ikhtisar, di dalam syarah bisyari goyatil ikhtisar. Nah, jadi ini bahwasanya ditemukan dalam sebagian naskah kitab ini di luar khutbahnya atau di luar mukaddimahnya, penulis memberi catatan terkait perbedaan penamaan kitab dalam naskah-naskah yang berbeda. Nah, penamaan kadang-kadang disebut dengan takrib dan kadang-kadang goyatul ikhtisar. Jadi, terkadang kitab induk disebut dengan dua nama berbeda, meskipun merujuk pada satu karya. Maka oleh karena itu, penulis kitab Fathul Qorib, Ibn Qasim Al-Ghazi, samaituhu menulis siapa aku kepada kitab Isma ini dengan dua nama juga. Apa namanya? Fathul Qorib Mujib, Bisyari Al-Fajid Takrib, Wasani, dan nama kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar, Bisyari Goyatil Ikhtisar. Nah, itu dia. Jadi, penulis memberinya dua nama. Penulis menjelaskan alasan kenapa ia memberi dua judul untuk karya syarahnya. Yang nama yang pertama, Fathul Qorib Mujib, Bisyari Al-Fajid Takrib. Ya, ini nama yang paling dikenal ya. Nama yang paling dikenal, Fathul Qorib Mujib. Berarti pembukaan dari yang maha dekat dan maha mengabulkan dalam penjelasan lafaz-lafaz takrib. Nah, ada juga wasani. Nah, jadi Fathul Qorib Mujib pembukaan yang maha dekat dan yang maha mengabulkan. Nah, dalam penjelasan lafaz-lafaz takrib ini maksudnya. Kemudian wasani dan yang kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar fi syari goyatil ikhtisar. Artinya pendapat terpilih dalam penjelasan kitab yang sangat ringkas. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, ada kata-kata fi goiri khutbah. Maksudnya wa'lam annahu yujadu fi ba'din nusai fi hajal kitab fi goiri khutbatihi. Jadi yang dimaksud kata ini adalah fi goiri khutbatihi, bukan dalam khutbahnya. Artinya bukan dalam
muqaddimahnya. Jadi bukan dalam muqaddimahnya. Jadi maksudnya penamaan takrib dan ghayatul ikhtisar itu tidak disebutkan di dalam muqaddimah pembukaan kitab aslinya, yakni kitab takrib karya Abu Suja, melainkan muncul di bagian lain dari naskah-naskah tertentu. Jadi tidak disebutkan di muqaddimahnya pembukaan kitab aslinya ya. Jadi kitab takrib karya Abu Suja, melainkan muncul di bagian yang lainnya. Nah, seperti misalkan kayak judul yang ditulis di awal halaman. Nah, ini ya, ini kita kenal ya. Nah, catatan kaki ya, hasyiah atau pinggir kitab. Kemudian kolofon, catatan akhir atau penyalin. Kemudian bisa diketahui dari sampul atau halaman judul tambahan yang dibuat oleh penerbit atau penyalin. Nah, jadi kesimpulannya, nama kitab takrib atau goyah al-ikhtisar tidak disebut secara eksplisit oleh pengarangnya di bagian mukaddimahnya, yaitu Imam Abu Suja, tapi dalam naskah-naskah yang beredar seperti itu. Atau dalam penyalin atau ulama setelahnya ya, ulama setelah Abu Suja menamainya dengan salah satu dari dua nama itu. Maka si penulis Kitab Fathul Qorib ini, Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi, mengarang Fathul Qorib, menyebut dua-duanya sebagai nama rujukan, seperti itu ya. Kemudian qala telah berkata Syekhu, siapa Syekh? Al-Imamu, yang menjadi imam, Abu Thayyib, yaitu Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib, wa ishtahiru, dan terkenal siapa Abu Thayyib aidan juga bi Abi Syuja'in, dengan sebutan Abu Syuja'. Syihabul Millah, yaitu Syihabul Millah, artinya penolong pelita agama ya, wadin, dan agama. Kemudian Ahmad, nah ini adalah namanya Ahmad, yaitu Ahmad Ibnul Husain Ibni Ahmada, Ahmad bin Husain Ibni Ahmada. Nah, jadi Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang bangsa Asfahani ya, jadi sekarang Iran ya. Nah, kemudian saqa, semoga menyirami Allah, siapa Allah, sarahu, kepada makamnya Syekh, Sobi Barahmah, dengan siraman rahmat, Qaridwani, dan keriduan, dengan siraman keriduan maksudnya. Waskanahu, dan semoga menempatkan siapa Allahu kepada Syekh a'la faradisil jinan, di atas surga yang tertinggi, dalam surga Firdaus ya. Jadi gini, berkata Syekh Al-Imam. Jadi qala Syekh Al-Imam Abu Thayyib, di sini saya ulang. Jadi berkata Syekh Imam Abu Thayyib, ini pembuka kutipan dari penulis kitab yang menjadi objek sarah ya, maksudnya takrib, yaitu Abu Syuja'. Nah, jadi wa istahilu aidan bi Abi Suja'. Jadi Abu Thayyib ini dikenal dengan nama Abu Suja'. Nah, ini yang masyhur ya, yang masyhur, menjelaskan bahwa nama panggilan beliau Abu Suja' ini masyhur di kalangan ulama. Nah, seperti itu. Kemudian Syihabul Millah. Syihabul Millah wadin, ada cahaya umat dan agama, seperti itu. Ini adalah bentuk kehormatan untuk menunjukkan kedudukan tinggi beliau dalam ilmu dan agama. Ahmad bin Ahmad, Ahmad bin Ahmad, Ahmad yaitu Ahmad namanya Ibnul Husain, anaknya Husain, Ahmad. Jadi Ahmad bin Husain Ibni Ahmad, Ahmad bin Husain bin Ahmad, seperti itu maksudnya. Jadi Ahmad bin Husain nama asli dan nisbah beliau ya, Ahmad bin Husain. Nah, Isfahan atau Asfahan ini sekarang Iran. Menunjukkan ini asal asal beliau ini. Maksudnya ini berasal dari Isfahan, Iran sekarang ya. Kemudian
Sakallahu sarahu sabiba rahmati waridwani. Ini ungkapan doa. Semoga Allah menyirami kuburannya dengan curahan rahmat dan keridhaan. Jadi penulis kitab Fathul Qorib Ibn Qasim Al-Ghazi berdoa untuk Syekh Abu Suja. Doanya, syakallahu sarahu sabiba rahmah waridwani. Semoga Allah menyirami kuburannya dengan siraman rahmat dan keridhaan. Wa askanahu, dan penulis kitab Fathul Qorib berdoa lagi untuk penulis kitab Tabligh, yaitu Syekh Abu Suja. Wa askanahu a'la farodi siljinan. Artinya, semoga Allah menempatkan di surga Firdaus yang paling tinggi. Seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Abtadi'u, memulai siapa aku, kitabi kepada kitabku. Hada, yang ini. Wallahu, adapun lafaz Allah, ismun ialah sebuah nama. Lidatil wajibi, untuk atau bagi zat al-wajibi al-wujudi, bagi zat yang wajib adanya. War-Rahmanu, dan adapun lapan Rahman, ablagu ialah lebih umum. Minar rahim, dari kata rahim. Kemudian, jadi maksudnya ablagu ini lebih sangat maknanya ya, lebih lah minar rahim daripada rahim. Tadi dijelaskan. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, itu bagi Allah. Huwa, adapun alhamdulillah, as-sana'u ialah pujian, Allahi ta'ala, atas Allah ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, bil jamil, dengan hal yang baik. Ala jahati ta'zim, atas cara mengagungkan atau dalam rangka pengagungan. Robbi, Robbi ay maliki, maksudnya adalah Tuhan. Ay maliki artinya raja. Alamina, Tuhan semesta alam. Bifahtil lami, ini diajarkan cara baca. Alamin, bukan alim tapi alamin. Bifahtil lam, dengan lamnya di fathah. Wahwa, adapun lafaz alamin, kama sebagaimana keterangan qala Ibnu Malik. Kama sebagaimana penjelasan qala yang berkata Ibnu Malik, siapa Imam Ibnu Malik. Ismu jam'in, ialah nama sebuah nama, ialah isim jamak, ismu jam'in. Jadi lafaz al-alamin wahwa ini mubtada, khobarnya ismu jam'in. Jadi lafaz al-alamin itu karena kata Ibnu Malik, ismu jam'in ialah isim jamak. Khosin yang khusus biman yakilu, bagi orang yang berakal. La jam'un, bukan makna jamak secara umum. Wa mufraduhu, dan adapun mufradnya al-alamin, alamun ialah alam. Bifatil lam, dengan lamnya dibaca fathah, alam. Li'annahu, karena sungguhnya alam, ismun ialah nama, amun yang umum atau yang mencakup, lima bagi sesuatu, siwallahi yang selain Allah. Wal jam'u, dan adapun jamaknya, khosun ialah khusus, biman bagi orang, yakilu yang berakal, siapa? Siman. Kita bahas satu-satu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi penulis memulai dengan membaca basmalah sebagai bentuk tabaruk, mengharap keberkahan dan ittiba kepada Nabi SAW. Abtadi'u kitabi haja, aku memulai kitabku ini, maksudnya penegasan bahwa penulis dimulai atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahu, lafaz Allah, penulis menjalankan lafaz Allah. Lafaz Allah ismun ialah nama, lidatil wajibi al-wujudi. Allah adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud, yang wajib adanya. Artinya tidak mungkin tidak ada. Yaitu zat yang keberadaannya selalu atau niscaya dan mustahil tidak ada. Kemudian war-Rahmanu, dan adapun Rahman, ablagu. Rahman itu ablagu ialah lebih mendalam maknanya daripada Rahim, lebih luas maknanya daripada Rahim.
Karena Rahman, ya sekali lagi karena Rahman mencakup rahmat uh, umum untuk semua makhluk. Sedangkan Rahim adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi Rahim lebih khusus kepada orang yang beriman. Kemudian Alhamdu. Nah, sekarang Alhamdu itu apa sih? Huwa adapun alhamdu sana wa ala Allah ta'ala bil jamil ala jihati ta'zim. Maksudnya adalah alhamdu ini pujian kepada Allah dengan bil jamil, dengan sifat-sifat baik ala jihati ta'zim atas atau dalam rangka pengagungan. Nah, seperti itu ya. Robbi ay malik. Artinya Robbi ini Tuhan semesta alam. Ay ditafsiri oleh penulis malikil alamin, maksudnya adalah pemilik alam semesta. Bifahatil lam, dengan dibaca lamnya di fathah. Nah, ini diajarkan cara baca ya. Maksudnya cara baca yang benar, bukan lamnya bukan dengan kasroh seperti itu. Jadi alamin ya, alamin ini kata Imam Ibnu Malik, wa huwa kama qala Ibnu Malik, ismun ialah sebuah nama. Nah, jadi ismun sebuah nama, ismu jam'in sebuah nama jamak khosin yang khusus. Jadi alamin ini bentuk jamak khusus biman yakilu untuk orang yang berakal. La jam'un bukan nama jamak secara umum. Nah, jadi Imam Ibnu Malik ini ya berkata isim jamak khusus untuk yang berakal, bukan jamak umum, maksudnya jamak yang biasa. Nah, artinya jamak yang biasa maksudnya bukan dari jamak satu kata seperti kitab, jamaknya kutub, seperti itu ya. Tapi bentuk kolektif untuk golongan yang berakal, misalkan manusia, jin, dan malaikat. Wa mufraduhu, dan adapun mufradnya atau tunggalnya lafaz alamin yaitu alam ya, dengan fathah pada lam, alam, seperti itu. Li'annahu, karena sesungguhnya, maksudnya li'annahu, karena sungguhnya alam ini ismun amun, nama yang umum lima bagi sesuatu siwa Allah selain Allah. Jadi dijelaskan oleh Kiai Musonib bahwasanya al-alam adalah sebuah nama umum untuk segala sesuatu selain Allah. Dan bentuk jamaknya adalah al-alamin. Nah, khusus untuk makhluk yang berakal. Nah, seperti itu. Wal jamu khosun biman yakilu alamin ini jamak khusus untuk yang makhluk yang berakal. Kemudian wassallallahu, dan semoga memberi rahmat Allah, siapa Allah, wassallama, dan semoga memberi salam ianya Allah ala sayyidina, atas Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. An-Nabi, yang menjadi Nabi. Huwa, adapun kata Nabi, bil hamzi, dengan hamzah, wa tarki, dan tanpa hamzah. Jadi Nabi bisa dengan hamzah dan tanpa hamzah. Siapa itu Nabi? Insanun, ialah manusia. Ya, yang diwahyukan, yang diberi wahyu, ilaihi, kepada insan, bisyar'in, dengan syariat. Ya'malu, yang mengamalkan, siapa insan, bihi, dengan syariat, wa in lam yu'mar, sekalipun tidak diperintahkan, siapa insan, bitablighihi, dengan menyampaikannya syariat. Fa in umiro, dan jika diperintahkan, siapa insan, bitablighihi, dengan menyampaikannya syariat, panabiyun, maka adalah nabi, wa rasulun, dan rasul aidon juga. Nah, ini ya. Jadi Musonib juga memberi salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah doa salawat sebagai bentuk kemuliaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi boleh memakai hamzah atau meninggalkannya. Nah, kemudian definisi Nabi ialah insanun, sebuah artinya adalah manusia, uhiya ilaihi bisyar'in. Manusia yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat yang ia beramal dengannya. Wa in lam yu'mar bitablighihi, sekalipun tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Nah, itu ya definisi Nabi.
Nah, kemudian fa'in umiro bitablighihi, kalau seandainya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, fanabiyun wa rasulun, maka ialah adalah nabi dan sekaligus rasul. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nabi penerima syariat, sedangkan rasul penerima syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya, seperti itu. Kemudian wal makna, dan adapun makna yunshi'u, ialah semoga memunculkan ianya Allah atau mengadakan ianya Allah, atau memulai ianya Allah as-salata, kepada rahmat, wassalama, dan penghormatan alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya maknanya sallallahu alaihi wasallam itu yunsi'u salata wassalama alaihi. Jadi Allah menciptakan atau mengadakan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menciptakan atau mengadakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata yunsi'u ini bisa diartikan mengadakan atau memulai. Nah, jadi ini ya, musonib menjelaskan sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah yunsi'u salata wassalam alaih. Seperti itu. Nah. Kemudian wa Muhammadun, dan adapun lafaz Muhammad, alamun ialah isim alam, mangkulun yang dimangkul atau yang dipindah, min ismin maf'ulin dari isim maf'ul, al-mudha'afi yang dimudha'afkan, al-mudha'afil aini yang ditasdidkan ainnya, jadi mudha'af ain ya. Hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan Muhammadan fahuwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Nah, ini adalah wadaka Muhammadun. Nah, kemudian wan nabiyyu, dan adapun nabi, badalun ialah badal. Nah, minhu dari kata Muhammad, au atfu bayanin, atau atop bayan alaihi atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan ya. Jadi Muhammad adalah isim alam yang dipindahkan dari bentuk isim maf'ul, dari fi'il yang ainnya dimudha'afkan, ditasdidkan. Nah, seperti tadi ya, hammada yuhammidu tahmidan, fahuwa Muhammadun wadaka Muhammadun, seperti itu. Kemudian dijelaskan juga nabi. Nabi ini adalah badal. Nah, badal dari kata sebelumnya, atau bisa disebut dengan atop bayan. Jadi badal itu sama aja kata pengganti yang menjelaskan sebelumnya. Kalau atop bayan, ini adalah penjelasan langsung dari kata sebelumnya. Seperti misalkan gelar, atau ada penjelasan tambahan. Seperti itu. Kemudian, wa'ala alihi, dan semoga, artinya semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hirina, yang suci. Adapun mereka, siapa? Keluarga Nabi. Jadi yang dimaksud keluarga Nabi ialah kama sebagaimana keterangan qalahu yang berkata pada As-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mendefinisikan keluarga Nabi, yaitu aqrabul mukminin. Artinya kerabat dekatnya Nabi al-mukminin yang al-mukminun yang beriman. Jadi aqrabu al-mukminun yang beriman. Imam Syafi'i mendefinisikan alihi ya, keluarga Nabi adalah aqrabu al-mukminun, kerabat Nabi yang beriman. Min Bani Hashim wa Banil Muthalib, dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wakila, dan dikatakan, nah kalau wakila ini artinya minoritas ya. Nah, wakila, dan dikatakan, wakhtarohu, dan berkatahu padanya pendapat. Maksudnya wakhtarohu, dan memilih pada pendapat An-Nawawi, siapa? Imam Nawawi. Innahum, sungguhnya
keluarga Nabi itu kullu muslimin, yaitu setiap muslim. Jadi kata Imam Nawawi, keluarga Nabi adalah setiap orang muslim. Wala'alla kaulahu, dan barangkali perkataan musannif atau hirina, yaitu lafaz tahirin, muntaza'un, ialah diambil min kaulihi, dari firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, witahirukum tathiro. Nah ini ayat ya, witahirukum tathiro, semoga Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya, seperti itu. Nah ini ya, jadi ini pendapat para ulama. Jadi alun itu pendapat Imam Syafi'i, keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga Nabi SAW atau keturunan Nabi SAW dari Bani Hashim dan dari Bani Muthalib. Nah, saya ulang ya. Kata Imam Syafi'i berpendapat alun ini kerabat-kerabat Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan dikil atau dikatakan, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, bahwa aluhu arti alihi itu atau keluarga Nabi itu adalah kullu muslimin, setiap orang Islam, seperti itu. Kemudian wa ala sahabatihi, dan salawat dan salam atas sahabat-sahabatnya Nabi. Jam'i sahibin Nabi, yakni seluruh sahabat Nabi. Nah, jam'i sahibin Nabi maksudnya adalah seluruh sahabat Nabi. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif ajma'ina, yaitu lafaz ajma'in, takkidun, ialah mengokohkan atau mengkuatkan, menjadi taukid li sahabatihi, bagi lafaz sahabatihi. Jadi maksudnya kata ajma'in ini ya, jadi kata ajma'in ini yaitu penguat, artinya taukid ya, terhadap kata sahabatihi, ya seperti itu. Jadi musannif juga selain bersawat kepada keluarga Nabi, ia juga bersawat kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, seluruh sahabat tanpa terkecuali. Nah, jadi apa ya? Jadi makna sahabat ya, makna sahabat itu ya orang yang pernah bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal pun dalam keadaan beriman. Itu ya. Kemudian kemudian Zakara menyebutkan al-musannif, siapa musannif, annahu, sesungguhnya ia musannif, mas'ulun, ialah diminta. Nah, diminta fitasni fi hadal mukhtasar, dalam mengarang kitab mukhtasar. Mukhtasar ini ya, bikaulihi, dengan perkataan musannif, sa'alani, telah meminta kepadaku, ba'dul asdiqai, siapa sebagian teman-temanku, jam'u sodikin, jadi asdiqa ini jamak dari lafaz sodik. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif, hafizahumullahu ta'ala, semoga menjaga kepadanya mereka para ulama, Allah, siapa Allah, ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, jumlatun, ialah jumlah. Artinya wa qauluhu, adapun perkataan musannif hafizahumullahu ta'ala, lafadznya hafizahumullahu ta'ala adalah jumlah atau kalimat doa iyatun, kalimat bangsa doa. An a'mala, kepada harus mengerjakan siapa aku. Nah, jadi kepada harus mengerjakan siapa aku. Jadi gini, kita baca matanya dulu ya biar enak. Sa'alani, sa'alani, telah meminta kepadaku, ba'dul asdiqai, siapa teman-temanku, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah semoga Allah menjaga mereka. Nah, meminta apa? An a'mala, akan membuat atau mengerjakan siapa aku, mukhtasaron, kepada ringkasan. Huwa, adapun mukhtasar, ma ialah kitab, qala labjuhu, ya ialah kitab, qala labjuhu, yang sedikit lafadznya. Nah,
wa kasura dan banyak maknanya. Dan banyak maknanya. Fil fikhi di dalam ilmu fikih. Huwa adapun fikih lugatan secara bahasa al-fahmu ialah paham. Wastilahan dan cara istilah fikih itu adalah al-ilmu ialah ilmu atau mengetahui bil ahkami dengan hukum-hukum asyariyati yang bangsa syarat, yang bangsa syarat atau bangsa syariat, al-amaliyati yang bangsa amaliyah, al-muktasabu yang diambil min adillatiha dari dalil-dalil dari dalil-dalilnya hukum-hukum syariat at-tafsiliyati yang terperinci. Nah, sekarang kita kita jelaskan kalimat per kalimat. Nah, zakara al-musannifu biqaulihi zakara musannifu annahu mas'ulun fi taslimi hadal mukhtasar, bahwasanya sesungguhnya musannif itu diminta untuk membuat karangan atau mengerjakan suatu tulisan atau karangan yang bentuknya ringkas, ya, untuk mengarang kitab yang ringkas, maksudnya kitab mukhtasar yang diringkas. Dengan perkataan musannif, sa'alani, meminta kepadaku ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman, an a'mala mukhtasaran, kepada mengerjakan kepada ringkasan, akan mengerjakan kepada ringkasan. Jadi Syekh Abu Suja itu diminta kepada kawan-kawannya untuk mengerjakan ringkasan, kitab ringkas, maksudnya gitu. Jadi mukhtasar, kitab yang ringkas. Nah, lafaz hafizahumullah ta'ala ini adalah ungkapan doa bahwasanya semoga Allah memberikan atau menjaga kepada mereka, yaitu ba'dul asdiqa. Nah, untuk mengerjakan apa? Mukhtasar. Mukhtasar itu adalah maknanya maqalla lafzuhu wa kasra maknahu. Sedikit lafadznya dan banyak maknanya. Nah, ini dia. Fil fikih, di dalam cabang ilmu fikih. Wal fikih huwa adapun fikih lugatan secara bahasa al-fahmu. Jadi lafadz fikih secara bahasa adalah al-fahmu, paham. Wastilahan dan secara istilah adalah ilmu fikih secara istilah apa sih? Nah, jadi secara istilah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Ya, maksudnya yang bersifat amaliyah, yakni praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil secara rinci, dalil-dalil hukum yang syar'iyah secara rinci. Jadi saya ulang ya, al-fiqhu secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara rinci. Seperti itu. Kemudian, ala madhabil imami, sesuai atau atas madhab imam. Nah, maksudnya Imam Syafi'i ya. Jadi, lanjut ya, bahwasanya fikih secara bahasa al-fahmu dan secara istilah adalah ilmu, ya, ilmu dengan hukum-hukum yang syariat, ya, yang bangsa syarat, yang bangsa syariat, yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Nah, atas sesuai mazhabnya atau apa namanya, sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, artinya kita mengikuti Imam Syafi'i. Jadi penulis kitab Matan Abu Suja, ya, kitab takrib ini yaitu Imam Abu Suja, ya, menulis fikih, tapi memang ia bermadzhab Imam Syafi'i. Nah, dalil-dalilnya tentang kitab takrib ini adalah diambil dari dalil-dalil hukum yang sesuai mazhabnya Imam Syafi'i. Maksudnya seperti itu. Al-A'jami yang agung, siapa Imam? Al-Mujtahidi yang ahli ijtihad. Nasiri sunnah, pembela sunnah atau penolong sunnah, waddin dan agama. Abi Abdillah. Siapa itu? Abi Abdillah.
Itu Abu Abdillah Muhammad Ibni Idrisin putra Idris, Ibni Abbas putranya Abbas, Ibni Usman putranya Usman, Ibni Syafi'in putranya Syafi'i. Asy-Syafi'i yang bangsa Syafi'i. Yang bangsa Syafi'i. Wulida dilahirkan siapa Imam Syafi'i di Gazata di Gaza sanata khamsina wa mi'atin pada tahun 150 Hijriah. Wa mata dan meninggal siapa Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi walidwanu. Ini ungkapan doa ya. Semoga rahmat Allah taala alaihi atasnya Imam Syafi'i walidwanuhu dan keridhaannya Allah taala atas Imam Syafi'i. Jadi meninggal Imam Syafi'i yaumal Jum'ah pada hari Jumat. Salha Rajab. Nah, Salha Rajab. Akhir bulan Rajab. Nah, akhir bulan Rajab sanata arba'in wa mi'atain. Pada tahun 204. Jadi Imam Syafi'i berumur 54. Muda sekali ya, maksudnya umurnya tidak panjang itu 54. Nah. Wawasofa dan mensifati al-musannifu siapa musannif muhtasarahu akan muhtasornya akan ringkasannya musannif bi'ausofin dengan beberapa sifat minha ialah diantaranya sifat annahu bahwa sungguhnya muhtasar fi ghayatil ikhtisari ialah dalam puncak ringkasan wa nihayatil ijazi dan puncak ringkasan juga wal goyatu dan adapun goyah wan nihayatu dan nihayah mutaqaribani ialah berdekatan keduanya wakaza dan demikian juga artinya berdekatan al ikhtisaru lafat ikhtisar wal ijazu dan kata ijaz. Nah, wa minha dan ialah termasuk atau diantaranya sifat-sifat annahu bahwa sungguhnya muhtasar yaqrubu dekat maksudnya ialah dekat alal muta'allimi atas para pelajar li furu'il fikhi bagi cabang-cabang ilmu fikih dan suhu dekat apa pelajarannya wa yashulu dan mudah alal mubtadi'i atas pemula hibjuhu menghafalnya ai istihdoruhu maksudnya adalah menghadirkannya kitab mukhtasar ini ala johri kolbin atas luar kepala atas luar kepala artinya mudah ya saking mudah untuk dihafal liman bagi orang yargobu yang berharap atau yang menginginkan siapa siman fihib muhtasorin dalam menghafal ringkasan fil fikih di dalam ilmu fikih. Nah sekarang kita bahas perkata bahwasanya musannif itu wawasofal musannifu muhtasaru bi'ausofin. Musannif atau penulis kitab Abu Suja menggambarkan atau mensifati ringkasannya bi'ausofin dengan beberapa sifat. Annahu bahwasanya minha annahu bahwasanya di antaranya sifat-sifat itu bi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Bahwa kitab ini sangat ringkas dan padat. Nah, goyah wa nihaya artinya ada goyah wa nihaya. Goyah dan nihaya artinya tingkatan paling akhir. Tingkatan paling akhir artinya tingkatan paling akhir. Jadi ini menunjukkan tingkat keefisiensian tinggi. Jadi dari bentuk katanya dan penjelasannya adalah efisien sekali, tinggi. Namun maknanya sangat jelas. Kemudian ikhtisal dan ijaz, ada kata ikhtisal dan ijaz maknanya juga mirip. Artinya mengurangi lafaz, memperkuat makna. Jadi maknanya kurang, artinya maknanya efisien. Lafaznya kurang atau lafaznya efisien, kemudian maknanya kuat. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di antara sifat-sifat lagi adalah sifat kitab mukhtasar ini wa minha.
annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li fudul fikhi darsuhu. Bahwa sesungguhnya di antara sifatnya juga memudahkan bagi belajar, mendekatkan pelajar untuk mempelajari cabang-cabang fikih. Ya, jadi dekat atas seorang pelajar untuk cabang-cabang fikih belajarnya. Jadi memudahkan bagi pelajar untuk mempelajari cabang-cabang fikih. Nah, jadi dekat sekali belajarnya, artinya mudah sekali ya, atas pemula atau para pelajar dalam cabang-cabang ilmu fikih. Ya, mudah apa? Untuk mempelajarinya. Seperti itu maksudnya. Kemudian wa yashulu 'alal mubtadi hifdzuhu, dan mudah atas pemula hifdzuhu menghafalnya. Ala zuhri kolbin. Nah, istidoru ala zuhri kolbin. Nah, jadi wa yashulu 'alal mubtadi hifdzuhu artinya mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Nah, mudah alal mubtadi atas pemula hifdzuhu, mudah apa? Menghafalnya. Nah, ai istidaruhu ala johri kolbin maksudnya adalah menguasainya di luar kepala. Ala johri kolbin ini di luar kepala ya. Nah, jadi ditekankan bahwa kitab ini memang dirancang untuk dihafal seperti itu. Sebagaimana memang kitab klasik lainnya ya. Nah, kemudian liman yargobu. Bagi siapa liman yargobu? Bagi orang yang menginginkan bihibji muhtasorin fil fikhi. Bihibji muhtasorin fil fikhi. Bagi orang yang ingin menghafal muhtasor ini ya, ingin menghafal ringkasan fikih di dalam cabang ilmu fikih. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Sa'alani telah meminta kepadaku Aidon juga Ba'dul Asdiqai, siapa sebagian teman-temanku, an uksiro akan memperbanyak siapa aku fihi di dalam al-mukhtasar, di dalam mukhtasar, di dalam ringkasan, minat taksimati dari pembagian-pembagian lil ahkami untuk beberapa hukum al-fikhiyati yang bangsa fikih. Kemudian wamin hasri aidoptil hisoli, maksudnya adalah dan dari batasan hisol, artinya batasan perkara, batasan beberapa perkara, al-wajibati yang wajib, wal mandubi dan yang sunnah, wa ghairihima dan selain keduanya. Nah, jadi wasalani aidan ba'dul asdiqai adalah sebagian sahabat-sahabatku juga meminta kepadaku. Jadi penulis menyebut ada permintaan lanjutan selain ringkasan ya, yaitu permintaan teknis dalam penyusunan. Nah, bahwa an uksilofi ay fil mukhtasar, artinya untuk memperbanyak musannif memperbanyak pembagian hukum fikih di dalam ringkasan tersebut. Nah, jadi permintaan untuk menambah struktur klasifikasi, misalkan seperti fardu, sunnah, syarat, rukun, sah, dan batal. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman dan hafalan. Nah, kemudian wa min hasri aidoptil hisoli, dan juga permintaan untuk membatasi, artinya merinci sifat-sifat perkara yang wajib, al-wajibati wal mandubi wal mandubati dan yang sunnah, wa ghairihima dan selain keduanya. Jadi hasr ini maknanya adalah menyusun secara terbatas dan jelas. Jadi sehingga para belajar pemula apalagi tahu ya mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh dan sebagainya. Kemudian hisol, ada kata-kata hisol di sini jamak dari khoslah, artinya perkara, sifat atau tindakan yang masuk dalam hukum syar'i. Nah, poinnya adalah penulis ingin menunjukkan bahwa kitab ini disusun bukan asal ringkas, bukan hanya ringkas, tapi juga terstruktur, tertib, dan mudah dipahami oleh pelajar pemula maupun menengah, seperti itu.
Fa'ajabathu, lalu mengabulkan siapa saya hu kepada ba'dul asdiqa ila syu'alihi kepada permintaannya. Nah, Bidzalika di dalam hal itu mukhtasar. Taliban hal dalam keadaan mengharap lisawab kepada pahala minallah dari Allah Subhanahu wa taala jazaan sebagai balasan ala tasnifi hadil mukhtasar atas ringkasan atau karangan ringkasan ini. Rogiban hal dalam keadaan berharap ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala il-i'anati di dalam pertolongannya. Di dalam pertolongannya. Min fadlihi dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala ala tamami hadal mukhtasar atas sempurnanya ringkasan ini wa fit taufiki dan dalam mengharap taufik. Dan musannif mengharap taufik lisawab untuk kebenaran kepada kebenaran. Wahwa adapun taufik didul khoto lawan dari kata kesalahan. Nah, kita lanjut dulu ya. Innahu bahwa sungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah alama atas sesuatu yasha'u yang berkehendak ianya Allah ayuridu maksudnya adalah yang menghendaki siapa Allah qadirun ialah maha kuasa. Qadirun maksudnya adalah yang maha kuasa bi'ibadihi kepada hamba-hambanya Allah. Latifun ialah maha mengetahui, khabirun yang maha latifun ialah yang maha lembut, khabirun yang maha mengetahui. Khabirun bi ahwali ibadi dengan keadaan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wal awalu dan adapun lafaz awal yang pertama adalah latif muktabasun ialah diambil min qaulihi ta'ala dari perkataan Allah Subhanahu wa taala latifun Allahu latifun bi ibadih. Jadi ayatnya Allahu latifun bi ibadih. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Asy-Syura ayat 19. Nah, sekarang kita jelaskan perkata ya bahwasanya tadi fa'ajabathu bahwasanya musannif memberi jawaban kepada permintaan teman-temannya ya. Jadi musannif memenuhi permintaan teman-temannya dalam hal maksudnya tentang permintaannya tentang meringkas, membuat ringkasan dan menulis secara sistematis maksudnya gitu. Jadi penulis menyatakan bahwa ia menerima permintaan sahabatnya untuk menyusun ringkasan fikih. Nah, Taliban, ia juga berharap lisawab, berharap mendapatkan pahala minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan sebagai balasan ala tasdib hadil mukhtasar atas penyusunan ini ringkasan. Jadi musannif memenuhi permintaan kawan-kawannya tentang permintaan itu. Kemudian ia berharap menuntut balasan, menuntut pahala, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas karangan yang ia buat. Kemudian rogiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ia juga berharap kepada Allah untuk diberikan fil i'anati di dalam pertolongan min fadlihi dari karunia-Nya. Maksudnya min ala tamami hadal mukhtasar sehingga bisa selesai dengan sempurna menyusun ringkasan ini. Untuk menyempurnakan ringkasan ini. Jadi ia mengakui bahwa tanpa bantuan Allah atau pertolongan Allah, tugas ini tidak akan sempurna. Kemudian, wafit taufiki, dan ia juga berharap taufik, lisawab untuk mencapai kebenaran. Wahwa adapun taufik didul khotoi, jadi taufik ini lawan dari kesalahan ya. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati ilmiah bahwa kerendahan hati ilmiah bahwa walau sudah berusaha si musannif masih mengharap agar dijauhkan dari kesalahan. Kemudian innahu ta'ala, innahu bahwa sungguhnya Allah ta'ala yang maha luhur siapa Allah ala ma yasha
atas perkara yasha'u yang maha berkehendak, ayyuridu yang maha menghendaki ianya Allah, qadirun. Nah, artinya yang maha berkuasa. Nah, yang maha kuasa atas apa yang dia kehendaki, maksudnya seperti itu. Ay qadirun maksudnya adalah yang maha berkuasa. Nah, jadi maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala ya maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Seperti itu maknanya. Ini penegasan sifat kudrah Allah ya, maha berkehendak Allah, agar para penuntut ilmu ya bersandar terhadapnya. Jadi menjadi sandaran seorang penuntut ilmu akan hal ini ya. Kemudian wa bi ibadihi, dan Allah maha lembut. Wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Jadi Allah maha lembut. Nah, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Maha mengetahui atas kondisi mereka. Jadi maksudnya memberi rasa penghiburan dan harapan kepada pembaca ya, bahwa Allah maha tahu niat dan usaha hamba-hambanya. Kemudian wal awalu, dan adapun awal, artinya ungkapan yang pertama, latif ya. Muktabasun ialah diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifun, bahwa Allah adalah maha lembut bi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Jadi maksudnya bahwasanya ini menunjukkan bahwa perkataan yang pertama, kata latif itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifun bi ibadihi. Nah, jadi surat Asy-Syura ini ayat 19. Bahwa Allah maha lembut, artinya belas kasih, maha belas kasih bi ibadihi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wasani, dan adapun lapat yang kedua, khabir maksudnya. Nah, min qaulihi ta'ala, dari perkataannya Allah Subhanahu wa taala, huwa. Adapun Allah al-hakimu ialah maha bijaksana, al-khabiru yang maha mengetahui, wal latifu, dan adapun lafaz latif wal khabiru dan lafaz khabir ismani ialah dua nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini adalah surat Al-An'am ya, ayat 18. Bahwasanya lafaz yang kedua diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal hakimul khabir, dialah yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Nah, jadi ini melanjutkan penjelasan sebelumnya ya, bahwa sifat-sifat Allah yang disebut oleh penulis di akhir mukadimah diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian ayat ini juga menekankan dua sifat Allah, Al-Hakim, maha bijaksana, Al-Khabir, maha mengetahui secara mendalam. Kemudian wal latif wal khabir ismani min asma'illahi ta'ala. Jadi mau latif mau khabir adalah dua nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musannif menegaskan bahwa kata-kata itu bukan hanya sifat biasa ya, tapi dari asma Allah, nama-nama Allah yang agung ya. Nah, al-latif ini yang maha halus, lembut dalam tindakan dan ketetapannya. Wal khabir ini yang maha mengetahui dengan detail ya, dan dalam terhadap segala hal, termasuk rahasia hati manusia ya. Wa makna al-awwal, dan adapun makna yang pertama, maksudnya latif, al-alimu ialah mengetahui, ialah maha mengetahui bidaqaiqil umuri, dengan detailnya perkara, wa mushkilatiha, dan masalah-masalahnya umur, wa yutlaqu, dan dimutlakan atau dikatakan aidan juga bimakna raqiq bihim, bimakna raqiqi bihim, dengan makna belas kasihan bihim kepada mereka hamba-hamba Allah.
Allahu Ta'ala, adapun Allah Ta'ala yang maha luar, siapa Allah? Alimun, ialah maha mengetahui. Biibadihi, dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimawadi'i hawaijihim, dengan tempat-tempat kebutuhan mereka, dengan tempat kebutuhan mereka, hamba-hamba Allah. Rokikun, ialah maha belas kasih, bihim, kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi penjelasannya adalah makna yang pertama, alim bidakoikil umuri wa muskilatiha. Jadi makna dari yang kata pertama yaitu latif adalah yang maha mengetahui terhadap segala hal yang sangat rinci. Bidakoikil umuri wa muskilatiha, maksudnya adalah segala hal yang sangat rinci dan hal-hal yang pelik, rumit ya. Jadi latif memiliki makna bahwa Allah mengetahui segala detail, segala yang detail termasuk hal-hal tersembunyi dan rumit yang tidak mampu diketahui oleh makhluknya. Kemudian wa yutlaqu aidan bimakna raqiqi bihim, artinya dimutlakan juga bisa bermakna maha lembut terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa latif juga berarti lembut dan penuh kasih sayang dalam memperlakukan hamba-hambanya. Nah, kemudian Allahu, adapun Allah Ta'ala yang maha luar, siapa Allah? Alimun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun, ialah maha mengetahui biibadihi, dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimawadi'i hawaijihim bihim, bimawadi'i hawaijihim, dengan tempat kebutuhan mereka, rokikun bihim, Allah juga maha lembut bihim, dengan mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dan tempat-tempat kebutuhan mereka dan maha lembut terhadap mereka, seperti itu ya. Jadi ini menjelaskan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tahu apa yang hamba-hamba butuhkan, bahkan memang sebelum mereka minta, sebelum hamba-hamba Allah itu minta, dan dia memberi dengan lembut dan penuh rahmat, bukan dengan paksaan dan tekanan. Wa makna sani, dan adapun makna yang kedua ya khabir, ya makna khabir ya, qaribun, ialah dekat, min makna awal, dari makna yang pertama. Wa yuqalu, dan dikatakan khabir tu syai'a, mengetahui atau mengabarkan ya. Khabir tu syai'a, mengetahui. Jadi khabir tu ini mengetahui secara mendalam ya. Khabir tu syai'a, mengabarkan atau mengetahui siapa saya, syai'a, kepada sesuatu. Ai ukhbiruhu, maksudnya adalah mengetahui siapa saya, hu, kepada syai', fa'ana, maka adapun saya, khabirun, ialah maka adapun saya, bihi, dengannya syai', khabirun, ialah maha mengetahui. Ai alimun, maksudnya adalah maha mengetahui. Jadi ini bagian terakhir ya, bahwasannya makna yang kedua ini dekat dengan makna yang pertama, yaitu latif. Jadi dikatakan khabir, khabir tu syai'a, ukhbiruhu fa'ana bihi khabir. Artinya, aku mengetahui sesuatu, maka aku disebut khabir, maha mengetahui. Atau alim, mengetahui secara mendalam. Jadi khabir itu sifat Allah yang menunjukkan bahwa dia maha mengetahui secara mendalam dan menyeluruh terhadap segala sesuatu ya, lahir maupun batin, nyata maupun tersembunyi. Kemudian qala musannif, berkata siapa musannif, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, rahimah, semoga merahmatihu, kepada musannif, Allahu
Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Jadi ini ungkapan doa ya, bahwasanya musonif berkata semoga Allah merahmati musonif. Artinya kepada kitabu ahkamit taharoh, berlanjut kepada kitab ahkam, kitab hukum-hukum taharoh yang telah dibahas. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.